akan mempresentasikan hasil karya kerajinan kami. Selamat menyaksikan. Sebelumnya memperkenalkan di dalam kami ada Arfan Maulana serta saya sendiri dan terus lalu ada Dewa Putri, Yilda dan juga Dewa. Terus ini ada anak-anak mutiara dari kami. Seni bukanlah apa yang kamu lihat, tetapi apa yang membuat orang lain melihatnya. Terus keindahan karya seni tidak perlu kontroversi agar tidak ada yang berasa disakiti. Terus jenis usaha apa sih yang akan kami jalani? Usaha yang akan kami jalani yaitu bidang usaha yang akan kami jalani yaitu adalah bidang kerajinan dari limbah bambu getah. Selanjutnya, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak apa itu limbah kardus? Oke, saya jelaskan. Limbah kardus merupakan limbah yang intinya merupakan limbah dari hasil produksi manusia. Biasanya limbah tersebut didapat dari hasil kemasan-kemasan produk-produk yang dibeli, dan kardus tersebut biasanya selalu disimpan di gudang dan dibiarkan berantakan. Itulah pengertian limbah kardus. Selanjutnya, apa sih hubungan limbah kardus dengan kerajinan yang kami buat? Hubungan limbah kardus dengan kerajinan yang kami buat adalah kami memakai limbah kardus sebagai bahan utama pembuatan figura bunga 3D. Selanjutnya, memang kerajinan apa sih yang akan kami buat? Dalam kesempatan ini, kami kelompok 3 akan membuat kerajinan produk yang berupa figura bunga 3D. Apa sih figura bunga 3D itu? Figura bunga 3D merupakan suatu kerajinan yang dibuat dengan bahan limbah kardus serta bahan pendukung lainnya seperti kertas warna, lem, gunting, dan bahan-bahan lain sebagainya. Disebut bunga 3D karena bunga tersebut dapat muncul grafik aslinya. Kemungkinan kecil penjelasannya seperti itu. Lanjut. Mengapa sih kami memilih produk kerajinan tersebut? Alasan pertama yaitu limbah kardus merupakan limbah yang jarang sekali dipakai, terutama ketika kita membeli kemasan atau barang, contohnya misalnya seperti TV, kulkas, dan lain sebagainya yang kemasannya terbuat dari kardus. Sebagian besar limbah tersebut dibuang atau disimpan di gudang dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kami memanfaatkan limbah tersebut untuk membuat kerajinan yang indah dilihat. Alasan kedua, alasan kami menggunakan limbah kardus karena limbah tersebut dapat didaur ulang. Oleh karena itu, kerajinan yang kami buat pun dapat didaur ulang apabila kerajinan ini telah rusak atau tidak dapat digunakan kembali. Yang ketiga, alasan ketiga adalah kami menggunakan limbah kardus sebagai bahan utama pembuatan figura karena limbah kardus tidak perlu biaya untuk mendapatkannya. Cukup mencari di sekitaran rumah kita, pasti dapat menemukan limbah tersebut. Karena tidak karena tidak membutuhkan
dengan modal yang begitu banyak, kami dapat meraup keuntungan yang begitu besar. Lanjut. Bagaimana sih kami membuat produk kerajinan tersebut? Produk kerajinan figura yang kami buat itu dibuat dengan teknik dan transisi yang berbeda-beda. Contohnya figura. Figura kita desain sedemikian rupa sehingga dapat membentuk figura yang rapi dan tidak acak-acakan. Terus pembentukan kerajinan bunga yang ada di dalam figura itu kita menggunakan teknik apa namanya? Origami ya, teknik origami. Terus contohnya kertas warna yang kita gunakan kita gunting dan dibentuk sedemikian rupa membentuk bunga, tangkai, dan daun serta hiasan dalam figura tersebut. Di mana kami membuat produk kerajinan kami? Kami memproduksi atau membuat produk kerajinan kami. Selanjutnya kami meminjam tempat teman kami, khususnya rumah teman kami untuk membuat produk kerajinan. Terus, kapan kami memulai untuk membuat produk tersebut? Kami telah memulai membuat produk kerajinan ini dari minggu yang lalu. Lebih tepatnya 2 minggu sebelum kami presentasi sekarang. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari produknya? Kelebihannya, produk kami bisa jadi kurang lebih dapat atau enak dipandang, enak dilihat karena fungsi produk kami yaitu sebagai hiasan dinding. Oleh karena itu kecantikan dan keindahan merupakan prioritas nomor 1 produk kami. Terus kelebihan dalam segi desain dan figuranya, figura kami dapat kelebihan yang lain yaitu dalam produk kami adalah ya itulah intinya kayak model yang tadi dibahas, model yang menentukan kelebihan untuk memasarkan produk kami begitu besar. Terus kekurangan produk kami yaitu produk kami tidak dapat disimpan sembarangan karena jika disimpan sembarangan contohnya di dalam tas atau di dalam kresek yang dapat tertindih, produk kami dapat berakibat rusak. Serta jika disimpan sembarangan contohnya di luar ruangan atau di ruangan yang bertanah contohnya pasti akan dimakan oleh rayap karena rayap suka bahan organik contohnya kardus. Seringkali kita menemukan kardus di gudang-gudang termakan oleh rayap. Terus kekurangan yang kami miliki dari produk kami tidak tahan air serta tidak tahan oleh api. Oleh karena itu, jika ingin membeli produk kami, jaga produk ini agar tidak terkena air atau api. Terus selanjutnya, di mana atau dengan cara apa kami akan memasarkan produk tersebut? Kami memiliki 2 metode dalam memasarkan produk kami, yaitu metode online shop. Kami dapat memasarkan produk kami di media sosial, contohnya Facebook, Instagram, atau toko online lainnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Shopee, Alibaba, Amazon, dan toko online lainnya yang dapat terjangkau oleh pasar
di luar sana. Terus terus cara pemasaran kedua kami yaitu dengan memasarkannya langsung di pasar dengan membuka toko sederhana dan pastinya dipasarkan di tempat-tempat yang strategis, contohnya di sekolahan atau di tempat-tempat yang memiliki minat kerajinan yang tinggi. Lanjut ke dan inilah hasil kerajinan yang kami buat. Kurang lebihnya kami membuat kerajinan seperti ini. Ada yang terlewat, mohon maaf dari pemasaran. Coba dilihat. Dan jika ada yang pesan, kami yang ini tidak dijual ya, karena jika ada yang pesan sesuai dengan konsumen ya akan membuat kami. Tentunya jika konsumen memesan produk kami, contohnya konsumen dapat memilih warna dari kerajinan yang diubah. Kerajinan kami dapat diubah sesuai permintaan dan itulah hasil dari kami. Maaf jika ada kekurangan dan apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ditanyakan? Oke guys. Oke guys. Promosinya 3 kaki. Guys, jadi kelompok kami membuat figuran 3 dimensi ini dengan sepenuh hati. Dengan daya jadi kebutuhan juga, dan inilah hasil produk dari kami yang kami buat. Kalian bisa membelinya dengan cara menemui kita atau dengan cara mencet nomor Adela. Harganya bisa custom, bisa foto pacar, foto keluarga, foto apa? Kemudian presentasi kerajinan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila kita berpikir ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.